Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Mary Andani, NIM Lime. 233204. Saya Nisha Agustina dari NIM 23320045. Saya Linda Kartika Ayu, NIM 23320088. Di sini kami akan menjelaskan tentang judul isu Menteri Pendidikan baru akan menghapus kurikulum Merdeka di era Prabowo Gibran. Mengapa kurikulum Merdeka diperkenalkan? Yang pertama yaitu inisiatif dari Menteri Pendidikan. Kurikulum Merdeka merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Nadiem Makarim untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua yaitu fleksibel dalam pembelajaran. Kurikulum ini memberikan ruang bagi siswa untuk memilih cara dan materi belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, pengembangan kompetensi siswa. Mendorong siswa untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Keempat, fokus pada keterampilan. Kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pengembangan keterampilan praktis dibandingkan hanya penyerapan materi akademik. Fleksibel bagi guru dan siswa. Kebebasan bagi guru. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan guru untuk merancang pembelajaran sesuai kebutuhan. Kedua, pengembangan kreativitas. Siswa lebih mampu mengembangkan kreativitas dan keterampilan berpikir kritis melalui kurikulum ini. Ketiga, menghindari beban materi. Siswa tidak dibebani materi yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga lebih fokus. Yang keempat, yaitu penyesuaian belajar. Pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik siswa dan konteks lokal untuk meningkatkan referensi. Dan yang terakhir, yaitu suasana belajar dinamis. Kurikulum ini menciptakan suasana belajar yang dinamis, membuat siswa terlebih terlibat. Proyek penguatan profil belajar, Pancasila dalam kurung V5, yang akan dibacakan oleh Nisa. Proyek penguatan profil belajar Pancasila dalam kurung P5. 1. Kurikulum Merdeka memperkenalkan PS inisiatif baru yang memberikan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. 2. Mengajak siswa terlibat dalam proyek nyata, siswa dilibatkan dalam kegiatan berkontribusi langsung ke komunitas. 3. Meningkatkan keterampilan kolaborasi. Proyek ini dirancang untuk memperkuat kemampuan kerjasama antar siswa. 4. Mendorong kreativitas siswa, diajak berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah di lingkungan mereka. Tantangan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Pertama, pujian untuk kurikulum Merdeka mendapatkan banyak pujian karena pendekatannya yang inovatif dalam pendidikan. Beban administratif kritik untuk mencakup beban administratif yang berlebih bagi guru mengurangi efisiensi pengajaran. Waktu pengajaran terganggu, proses implementasi mengganggu waktu pengajaran yang dapat berdampak negatif pada siswa. Kualitas pendidikan, ada kekhawatiran tentang kualitas pendidikan di kurikulum Merdeka tidak dikelola dengan baik. Dalam pernyataan dia menyampaikan pentingnya evaluasi terhadap kurikulum yang ada di sebelum mengambil keputusan untuk menghapus atau mempertahankannya. Adul Muti. Visi pendidikan Prabowo dan Gibran. Relevansi kurikulum fleksibel, menggali pernyataan tentang relevansi kurikulum yang lebih fleksibel dan penyesuaian yang diperlakukan untuk mencapai visi baru. Peningkatan kualitas pendidikan. Visi pendidikan Prabowo Subianto fokus pada peningkatan kualitas pendidikan matematika dan sains di Indonesia. Penilaian kurikulum Merdeka. Menilai pentingnya kurikulum Merdeka dalam konteks visi baru pendidikan yang disusun oleh Prabowo dan Gibran. Dampak terhadap siswa dan guru. Dampak perubahan kurikulum Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Linda. Dampak terhadap siswa dan guru. Dampak perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum dapat
berdampak besar pada siswa dan guru, mempengaruhi cara belajar dan mengajar. Penyesuaian guru. Guru yang telah mengembangkan metode pengajaran yang baru juga penyesuaian dalam menghadapi kurikulum baru. Kesulitan siswa. Siswa yang telah beradaptasi dengan kurikulum mereka mungkin kesulitan jika ada perubahan drastis. 4. Suara guru dan siswa. Paling penting untuk mendengarkan suara guru dan siswa dalam proses transisi ini agar perubahan belajar menjadi lancar. Rekomendasi untuk kebijakan pendidikan. Melakukan tinjauan mendalam menilai efektivitas dan referensi kurikulum saat ini. Keterlibatan pemangku kepentingan guru, siswa, orang tua, mengajak semua pihak terkait untuk berkolaborasi dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Pendidikan dialog terbuka untuk transparan, mendorong komunikasi yang jelas untuk memastikan semua suara didengar dalam perubahan kebijakan. Menciptakan konsep untuk masa depan pendidikan di Indonesia, berkumpul untuk merumuskan kesempatan yang mendukung kemajuan pendidikan di seluruh negeri. Kaitan teori rasional dengan perubahan kurikulum di era Prabowo Gibran. Rasional keputusan materi pendidikan dapat dilihat melalui lensa rasional yang mempengaruhi kebijakan pendidikan. Perubahan kebijakan diubah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan sumber daya yang ada menunjukkan adaptasi terhadap perubahan. Kesepian tenaga pengajar menjadi faktor penting dalam investasi kebijakan baru dan efektivitas kurikulum. Hasil pembelajaran. Pertimbangan rasional meliputi hasil pembelajaran menjadi fokus utama dalam evaluasi. Strategi Prabowo dalam pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah baru berencana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh jenjang menjadi pendidikan sebagai prioritas utama. Fokus pada kompetensi dasar. Ada perkembangan khusus pada peningkatan kompetensi dasar, terutama dalam mata pelajaran matematika, untuk mengungkapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Hasil pendidikan yang seimbang. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan hasil pendidikan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga seimbang dan terukur sehingga dapat dinilai dengan jelas. Kesimpulan dan rekomendasi. 1. Potensi kurikulum merdeka memiliki potensi besar dalam reformasi pendidikan, memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel. 2. Pertimbangan penghapusan keputusan. Penghapusan kurikulum harus dipertimbangkan dengan matang untuk menghindari dampak negatif. 3. Dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan harus diperlihatkan agar tidak merugikan generasi mendatang. 4. Evaluasi menyeluruh. Rekomendasi mencakup evaluasi menyeluruh agar setiap keputusan didasarkan pada data yang valid. 5. Pendekatan berbasis data. Pendekatan berbasis data untuk setiap perubahan kebijakan penting untuk memastikan efektivitas dan relevansi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.